lalu kamu memilih selain daripada aku, siapa yang mau kau sembah? Ibu saya. Ibu saya. Bayangkan, mengeluarkan saya dia harus bertaruh nyawa. Untuk membuat saya menjadi sehat di dalam kandungan, dia harus bertahan, menahan sakit, menahan beratnya, ke sana kemari kerja, dengan membawa kita di dalam kandungannya. Lebih bagus ibu saya tuhankan. Jujur. Saya jujur saja. Gitu loh. Gini yang saya heran dulu Bang. Tetapi kenapa di Islam itu Allah tidak memperbolehkan, bahkan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah itu langsung menempatkannya kekal di neraka jahanam bersama orang-orang kafir. Dosa syirik adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa kamu, sebesar apapun, ya, selagi kamu masih beriman kepada Allah, Allah sesungguhnya Maha Penerima taubat. Makanya kalau seandainya surat Al-Ikhlas mengatakan Allah itu, maksudnya tidak ada surat Al-Ikhlas. Seandainya dikatakan juga Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Kalau disuruh sembah, saya akan menyembah ibu saya. Laisa kamitslihi syai'un. Saya akan menyembah ibu saya, Bang Bro. Bagaimana caranya? Bagaimana penyembahan kepada Tuhan, seperti itulah penyembahan. Bedakan, dengar. Sesembahan, Tuhan itu adalah sesembahan. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu adalah junjungan, panutan. Kami pengikut. Apa yang dikerjakan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kami ikuti. Karena dia menjadi suri tauladan bagi kami. Bahkan baginda Rasulullah Nabi Muhammad sendiri saja mengatakan, siapa yang harus kita ikuti? Maksudnya, apa yang membuat kita itu masuk surga? Siapa yang kita harus dengarkan? Apa kata baginda Rasulullah? Ibumu pertama, kedua ibumu, ketiga ibumu, baru keempat ayahmu. Nah, itulah saking mulianya derajat seorang ibu. Makanya kalau seandainya saya disuruh pilih untuk menyembah, lebih bagus saya menyembah ibu saya. Kalau seandainya disuruh pilih ya. Tapi kami memang tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Gitu Bang Bro. Ibu saya lebih banyak lagi jasanya. Ya maksudnya cara mentuhankan ibu itu gimana? Kalaupun orang... Bang, kan ini saya bilang seandainya Bang. Tetapi masalahnya kami tidak boleh menyembah makhluk. Kan Bang Bro ini, makanya saya tadi katakan, Yesus Tuhan. Apakah Tuhan mengutus Tuhan? Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan mengutus Tuhan. Nah, kalian menyembah makhluk. Karena kalian selalu mengutip firman itu telah menjadi manusia. Ya mungkin kalau menyembah agak sulit. Meninggikannya gimana? Meninggikan orang tua caranya gimana? Memuliakan orang tua, Bang. Bagaimana cara memuliakan orang tua? Makanya selalu kami berdoa. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tuaku. Kasihilah kedua orang tuaku, sebagaimana mereka mengasihi hamba sewaktu hamba masih kecil sampai sekarang ini. Selalu mendoakan orang tua terus. Memuliakan orang tua. Tidak mengucapkan kata ketika disuruh, patuh kepada orang tua, selalu mendoakan orang tua, mengingat kepada orang tua. Ya gini kan tadi kan orang tua rela mengorbankan nyawa untuk melahirkan. Nah, ya kan? Ya. Terus bagaimana caranya Punora itu meninggikan orang tua itu? Bukan karena dia sudah sampai rela. Bukan meninggikan, Bang. Memuliakan orang tua, menghormati orang tua, menyayangi orang tua. Jangan kita durhaka kepada orang tua.
Karena sesungguhnya ketika orang tua itu nangis karena perbuatan kita, itu Allah murka. Jangankan Allah, malaikat pun murka. Murka. Iya Bang Ahmad. Aku mau ambil aqua gelas. Enggak, minum di luar. Nggak boleh ngambil itu, nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kan ini saya bilang seandainya kalau disuruh pilih loh Bang. Masalahnya memang kami tidak diizinkan. Kami memuliakan kedua orang tua kami. Dengan cara bagaimana? Tidak durhaka. Mendoakan selalu orang tua kami. Gitu loh Bang. Makanya saya bilang, ajaran Yesus yang mana sih yang memang kalian dengar dan kalian ikuti? Satu, Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Kalian jadikan Tuhan. Karena apa? Karena perbuatannya. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa. Nah, konsep penebusan dosa itu tercatat di mana? Nggak ada. Gini loh Bu Nora, sama seperti Bu Nora memuliakan orang tua, itu bukan karena orang tua mengaku dia orang tua, tapi karena perbuatannya. Betul. Dan kita punya kesadaran itu, betul kan? Nah, Begitu juga sekarang Yesus kenapa dituhankan? Ya itu dia. Hmm. Sama seperti kita memuliakan orang tua, bukan karena orang tua mengakui atau menyatakan dia mulia, enggak. Karena apa Bang? Tapi karena perbuatannya. Apa perbuatannya? Ya, kasih dan pengorbanan. Yang nyuruh seperti apa itu siapa? Yang menyuruh itu seperti itu siapa? Yang menyuruh gimana? Ya karena itu kan kita kan punya kesadaran, kita ngerti. Dalam cerita Alkitab dikatakan Yesus yang mengorbankan dirinya, rela wafat bahkan sampai di mana tertulis Yesus mengorbankan dirinya itu di mana? Ya kan dia rela dihina, rela dianiaya. Bukan mengorbankan dirinya. Mengorbankan dirinya. Aku mau kejar dulu. Di mana ada tertulis Yesus mengatakan aku mengorbankan diriku, di mana? Loh, aku mau ya nggak ada, masa tertulis, harusnya yang tertulis seperti kayak Tuhan, akulah Tuhan gitu ya, nggak ada. Nah, dari mana mengimani kalau dia menyerahkan dirinya kalau nggak ada terus begitu? Memang tadi Bang Dito sudah mengiyakan Yesus dihina, Yesus ditolak, bahkan sampai ditangkap. Sekarang menolak lagi gimana? Bukan menolak, karena Bro Admin yang nggak nyambung. Bagi saya itu bukan Yesus yang disalib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kalau bukan Yesus itu kan cerita lain, bukan di Alkitab Bang. Kan kita ambil cerita Alkitab, bukan cerita kita. Ya kan yang menulis itu berprasangka seperti itu kan Paulus. Ya taruhlah nggak pakai surat Paulus juga sama. Kalau nggak pakai, ya nggak ada tuduhan Yesus yang disalib. Loh, itu bukan tuduhan, itu fakta kok yang tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya yang tuduhan itu Yesus tidak disalib, itu yang tuduhan. Iya, jangan makanya kebalik-balik. Loh, kalau yang mengatakan itu fakta, apakah Yesus memang disalibkan dengan keadaan tidak bersalah? Ya memang begitu ceritanya, faktanya. Apakah Tuhannya Bapaknya Yesus? Apakah Bapaknya Yesus membenarkan orang yang benar itu disalib? Iya, benar-benar aja. Lah buktinya kan tidak, dia bilang, aku tidak membenarkan orang yang benar itu dihukum. Mana ditulis? Yang tertulis itu Keluaran 23 nomor 7. Oh, perjanjian lama. Dibaca. Kirain perjanjian baru.
Ayo. Loh, dalam perjanjian baru nih pengajaran Yesus nih ya, aku bacakan ya. Bentar. Nah ini di dalam Yohanes nih, Bang. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Konteksnya apa itu? Ya kan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah, jadi yang membunuh Yesus itu Bapak atau tentara Romawi? Kok ganti pertanyaan sekarang? Loh, Tadi pertanyaannya faktanya, Yesus sukarela atau faktanya kalau dia sukarela, enggak. kalau dia sukarela, yang membunuh itu Bapak atau tentara Romawi? Berdasarkan peristiwa, ada campur tangan Romawi karena waktu itu Yahudi kan di bawah penjajahan Romawi. Iya, yang tadi kan sudah kita sepakat itu. Yang menerima suap itulah yang terkutuk, yang pantas digantung di kayu salib. Ayo, muter lagi, lupa lagi. Betul, Apakah Yesus? dibahas itu betul. Hukum Nah iya, seharusnya yang moral disalib siapa? mengatakan, kan hukum moral mengatakan orang bersalah itulah yang dihukum, kan begitu. Emang Yesus bersalah? Hukum kasih mengatakan Yesus rela menanggung. Di mana tertulis begitu hukum kasih? Ya, Seperti itu. Nah itu sih karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Ya kan? Nggak paham magisterium, nggak paham sola scriptura. Jadi asumsi aja bro admin ini. Ya, kalau framing terus mah bisa aja kan gitu. Ya kan asumsi itu nggak tertulis. Ini loh, yang fakta di Alkitab. Sorry, feedback ya. Ya, yang fakta di Alkitab itu Yesus disalib. Kalau yang tidak disalib itu di luar Alkitab. Iya, yang membenarkan Yesus itu dalam keadaan dia tidak berdosa, disalib siapa? Ya Alkitab bilang begitu. Alkitab itu tulisannya Paulus atau pengajaran Yesus? Nanti tulisan-tulisan nanti masuknya ke ini apa namanya itu. Sampai lupa itu apa namanya itu. Gini loh bre, kamu terlalu melihat... Tulisan anonimus nanti sampai. Bukan, kan dirimu melihat bahwa Galatia ini kan tulisan Paulus. Paulus tadi mengatakan di luar Yahudi itu suatu kebodohan. Terus apalagi yang dilihat dari Paulus? 2 Korintus pasal 2 pasal 12 nomor 16. Dalam kelicikanku kujurat kalian dengan tipu daya. Loh, kalian ini ditipu sama Paulus loh, tapi kok masih nggak tahu lah. Ya, framing lagi coba tadi ayat yang mana coba. Kok bisa ngatain lu? Iya, 2 Korintus. Coba 2 Korintus berapa aku mau baca. 12 nomor 16. Tadi penyalipan dikasih tahu kalau ngeprank nggak percaya. Sekarang dikasih tahu dia licik menggunakan tipu daya. Masih belum percaya juga. Buset. Ini udah sering dibahas ini soal sarkas ini. Gimana? Cara orang ngomong kan sorry feedback. Coba baca. Dua. Dua Korintus 12 nomor 16. Bacalah yang kencang. Tes. Sorry kalau feedback ya. Ini aku bacain. Aku buka Alkitab Sabda aja yang nomor 16 ya tadi ya. Iya.
Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku, aku telah menjerati kamu dengan tipu daya. Sudah, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku, aku telah menjerati kamu dengan tipu daya. Coba perhatikan. Jadi, Ya, bentar dulu. oh ya, Kamu perhatikan, kamu katakan itu ada tanda strip nggak? Tanda hubung, kamu katakan tutup hubung kan itu ya. Betul? iya itu terjemahannya ada ya, betul-betul. Itu nggak ada dalam teks aslinya, itu ditambahin sama LAI. Coba kamu nggak usah baca, kamu katakan. Kalau ada kamu katakan itu orang ketiga yang dituduh. Jadi soalnya Paulus itu dituduh. Tapi kalau tidak ada kamu katakan, harus skeptis bro. Lihat di original teks, nggak ada itu kamu katakan. Oke, aku baca ulang. Hmm. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerati kamu dengan tipu daya. Titik. Jadi, Paulus jadi tersangka nggak melakukan tipu daya? Jadi, pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Ya mau dibaca sampai habis pun, ya. Bukan, ini kan tadi jenengan tanya, Pak Kang Dito bilang jadi. Nah ini aku bacain ayat berikutnya memang jadi. Iya. Tapi kan maupun dibaca sampai habis itu nggak akan menghilangkan. Justru yang nampak ya kebotolan Bani Salemba LAI. Kalau sama saya ketahuan nggak ada original teksnya. Bahkan dia menulis untuk jemaat Korintus yang tentang orang yang menjadi tempat peribadahan. Itu juga dikatakan. Bukan. Ini selesaikan dulu yang ini, Bang. Loh, ini kontekstual dulu. Bagaimana tiba-tiba bro admin percaya semuanya tulisan Paulus? Bahkan yang fundamental tadi tidak digubris bahwa Galatia itu penulisan untuk jemaat Galatia, dia mengarang indah tentang penyaliban itu. Oleh seluruh dunia penyaliban itu bahwa Yesus yang terkutuk mati di kayu salib menurut pemahaman orang terdahulu ya itu tidak ada. Iya kan itu sudah jelas tuh Paulus bilang bagi orang non Yahudi atau orang tidak percaya itu kan suatu kebodohan, nggak mungkin ada penebusan, nggak mungkin orang baik dihukum, kan begitu tadi Kang Dito udah bilang, logikanya kan begitu. Kalau dia yang menulis, untuk siapa dia menuliskan? Ya untuk apa itu tadi Galatia. Untuk Galatia kan? Iya untuk Galatia. Ya kenapa mereka non? Ya kenapa berbicara seperti itu? Karena dalam hikmat perjanjian lama, Yesus ini tidak berdosa, tidak bersalah. Dan Tuhannya orang Israel itu tidak membenarkan orang yang benar itu dibunuh. Apalagi digantung di kayu salib. Yang sesuai yang digantung di kayu salib adalah orang yang menerima suap dikatakan terkutuk, yang dosanya sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang harusnya tepat? Kan tadi udah sepakat dibahas. Konyol nggak itu? Konyol. Kalau gini loh, Kang Dito. Ya kalau Kang Dito membawa cerita itu berdasarkan sumber lain, ya mungkin memang sesuai dengan sumber lain itu yang Kang Dito bawa. Tapi kalau kita bicara Alkitab tidak sekalipun bercerita tentang penyerupaan atau digantikan. Loh, bukan sumber lain. Ini tadi kan perjanjian lama, Bre. Keluaran 23 nomor 7. Perjanjian lama betul bahwa Tuhan mengajarkan bahwa ada nih yang seharusnya dihukum adalah orang yang berdosa. Betul. Dalam perjanjian baru Yesus mengajarkan tentang ajaran kasih Tuhan. Apakah dirinya rela ya kemudian disalibkan?
Tanya lagi rela, tadi sudah saya jawab. Yesus rela dihina, rela ditolak. Bukan masalah penolakan, disalib. Lah ya, sampai ditangkap, disiksa, dan wafat disalib. Rela semua. Waduh, itu kamu nyampurin doktrin, Bre. Lah, kok nyampurin doktrin? Memang Alkitab bilang begitu. Jangan Oke, gimana? gini. Oke, Gimana? gini. Aku rela disalib. Gimana? Bukan karena pernyataan aku rela, Bang. Kita mengerti bahwa Yesus itu rela. Lah, sekarang Yesus rela nggak ditolak? Rela nggak dihina, dicaci maki waktu itu? Nah, Bahkan dikatakan, buktinya dia berdialog sama orang Yahudi yang dilempari batu. Rela nggak dia? Enggak kok. Dia bantah kok. Waktu di pengadilan juga dia bantah. Nggak Emang ada datanya Yesus rela bang disalib, Bro Admin? makanya nggak ada. Saya udah pernah kelahi Bro Admin. Jadi kamu jangan ngada-ngada loh. Saya dari tadi dengerin kamu belum pernah kelahi. Saya pernah nanya sama orang lain langsung. Jadi Anda tuh jangan merubah-merubah data enggak, yang jenengan siapa? Jenengan siapa? Jenengan siapa kok bilang Yesus tidak rela? Ya mana Kan datanya memang coba? nggak rela dia. Kok astaga. Contoh waktu dia dilempar batu, dirajam. Itu dia diem aja atau dia membantah? Yohanes pasal 10. Dia menghindar. Lah iya, dia rela nggak? Kalau nggak rela kan, kalau misalnya dia rela ngapain dia menghindar? Ya kan dia bilang belum waktunya. Aduh, gimana sih? Ya memang ada ayatnya begitu kok. Oke, Waktunya. Oke, waktu di mahkamah bertemu dengan Pontius Pilatus itu di mahkamah agama itu, Yesus ditempeleng, ditampar oleh orang. Dia rela atau menolak? Dia ngomong apa setelah ditampar? Aduh, aku nggak hafal itu kata-katanya ya kalau ayat ya. Yang jelas yang aku hafal gini loh. Kan yang kenapa saya bilang Yesus rela? Yesus sendiri bilang Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku itu. Apakah memberikan nyawa itu dia mati? Oke, kalau ayat yang lain, Yesus waktu ditangkap bilang, apa kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantuku? Nah itu kata-kata Yesus sendiri yang seperti itu, apakah dia rela? Loh itu rela kan dia bilang, apakah kau sangka aku tidak dapat berseru? Waktu itu kan ada salah satu murid memotong atau melawan pasukan. Yesus nggak mengharap itu. Gini aja, dalam kerelaan atau tidak rela, itu kehendak Bapak atau kehendak dirinya sendiri? Ya kehendak Bapa kan mengutus. Yesus mengikuti kehendak Dan Bapa. ini rela dia dimatikan di kayu salib, itu kehendak Bapak atau kehendaknya sendiri? Ya kehendak Yesus dan kehendak Bapa. Mana? Bapak yang mana? Nih karena gini loh, kata-katanya begini. Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kata-katanya gitu. Kehendaknya Bapak apa di perjanjian lama tadi? Kok perjanjian lama? Lah apa? Itu teks itu bukan merujuk untuk dia rela disalib, bukan. Jadi kamu memahami kalimat itu dipahami loh, Bro Admin. Kamu Bro Admin pengikut Paulus sudah. Pengikut Paulus dari tadi bantahannya Iya udah. Daniel Paulus. Bro Amin, maaf Bro Amin, saudaraku Bro Amin. Sejak awal itu, tadi saya mendengarkan Kang Dito ya. Sejak awal itu yang bermufakat untuk menangkap Yesus dan dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia itu siapa gitu loh. Ya itu orang Farisi. Nah, itu Matius 26 nomor 4, iya. Ya orang Farisi menggunakan itu tangan Romawi. Artinya mereka sudah punya mufakat menangkap Yesus dan tipu muslihat dengan untuk membunuh dia, kan gitu. Betul. Nah, mainstreanya sudah punya itu, tapi belum ketemu. Baru ketemu connect ketika Yudas berkhianat kan, menerima uang berapa? Bertemulah, ya kan? Ingat ciuman Yudas itu, ya kan? Artinya sejak awal memang sudah ada niat, makanya utusannya diselamatkan. Selesai Bro Amin. Kalau Bro Amin itu baca Ibrani 5 nomor 7, dia berdoa
tes. Sinyal hilang. Iya. Tapi pokoknya begini, Bre. Kembali lagi, aku nggak tahu ini doktrin atau bantahan secara iman yang khusus, rejected dari opini orang di luar kekristenan, apalagi mu'alaf yang berbicara disangka untuk menggiring opini supaya paham dengan Al-Quran sepahaman. Enggak. Kalau kau mengikuti Yesus, Yesus ini mengajarkan apa yang diajarkan bapaknya. Bapaknya siapa? Ya bapaknya orang Israel juga. Jadi Tuhan itu bukan ada Yahweh, bukan ada Bapa. Bapaknya Yesus bukan. Pencipta langit dan bumi itu ya cuma satu menurut Bani Israel. Yang diyakini juga yang mengutus Yesus, yang mengutus Musa, yang mengutus Daud. Kan begitu. Ini pahami dulu, Elohim ini itu yang disebut Bapa oleh Yesus. Jadi kalau Elohim atau Bapa menghendaki sesuatu, dia sudah memberikan kitab kepada orang Yahudi yang disebut Tanakh atau digabungkan menjadi perjanjian lama. Itu suatu ketetapan daripada pencipta langit dan bumi. Ajaran-ajaran itu dia tidak pahami, tidak menginginkan kalau orang yang dibunuh adalah orang yang benar. Kemudian Paulus mengajarkan, loh ini pokoknya Yesus harus diceritakan disalib, mati terkutuk. Loh, ini memuliakan Yesus atau mengutuk Yesus jadinya? Coba, kalau Bro Admin memang mengikuti Yesus, sepemahaman nggak dengan Paulus? Mestinya tidak. Menurut yang diajarkan oleh Yesus tentang perjanjian lama, baik Taurat Musa, kisah para nabi, maupun Mazmur, ya, tidak ada Tuhan itu dikatakan setelah memberikan aturan, kemudian dirubah oleh manusia. Paulus kan manusia. Atas dasar apa dia membuatkan kitab itu merubah tatanan Tuhan? Apakah Paulus Tuhan? Sementara dia sendiri mengatakan, dalam kelicikanku kujerat kalian dengan tipu daya. Ya kalau membantah dengan iman ya nggak diskusi lah kita. Tapi melewati Gimana Kang Tito? Gini loh, coba Kang Tito ya, kita masuk ke peristiwa itu. Di dalam peristiwa itu tentang penyaliban nih, kita fokus ke penyaliban karena Kang Tito bolak-balik pengen bahas itu. Penyaliban, ada dua kubu nih. Kubu yang pertama, orang jahat yang menerima peristiwa penyaliban dan dia merasa puas. Ya, ada satu lagi kubu, yaitu para murid, bukan orang jahat dan tidak mau Yesus disalib, sama seperti orang-orang Kristen. Pada dasarnya kita juga tidak mau, tapi kita menerima apa yang sudah dilakukan orang jahat itu kepada Yesus. Oke, berarti masalahnya adalah ini tetap substansinya kepada Yesus yang disalib. Kita mundur dulu. Peristiwa penangkapan Yesus, mana yang lebih valid di antara 4 gospel? Maksudnya ya sama aja sih. Oke, kalau sama saja, selain dari 3 gospel, Matius, Lukas, Yohanes, di Markus ada satu tambahan kisah. Setelah Yesus ditangkap, bla 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 bla, semua murid pergi melarikan diri. Penulis ini mengatakan, ada seorang muda mengenakan kain lenan mengikuti dia, dan dia hendak ditangkap juga. Menurut Bro Admin, siapakah dia? Nggak ada di situ, nggak dijelaskan, cuma si Anu aja diterjemahkan. Bukan, nggak ada tulisan si Anu. Markus 14, nomor 40, 50, 51, 52. 49 itu sudah sesuai dengan kitab suci, aku harus ditangkapkan gitu kan. Kemudian Markus 14, sorry. 14 nomor 49 dulu. 49. Itu 49 itu Yesus ditangkap kan. Sesuai dengan nas kitab suci kan gitu. Kiramu aku penyamun bla 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 bla, ditangkap. Kemudian semua murid pergi melarikan diri. Semua tanpa satu ketinggalan. Semua murid melarikan diri, meninggalkan dia. Tiba-tiba dikatakan oleh penulis, ada seorang pemuda
mengenakan kain lenan mengikuti dia. Mengikuti siapa? Mengikuti yang ditangkap kan? Katakanlah itu Yesus. Yang ditangkap Yesus. Yang mengikuti Yesus seorang anak muda siapa? Dan tentara Romawi itu hendak menangkapnya dia juga. Loh, bukannya targetnya itu sudah ketangkap? Kenapa dia mau menangkap anak muda itu juga? Siapa anak muda itu? Ya mungkin bagian dari murid. Di situ nggak dijelasin siapa. Ya. Kan murid-murid sudah pergi meninggalkan dia. Astagfirullahaladzim, kaget saya. Ya itu kan sudah komplit itu, narasinya sudah lengkap tuh. Iya, terus ya? Lalu para murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, semua murid tuh, bukan para murid, semua murid. Oh, yang LAI, ya betul. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, seorang pemuda. Terus, ya ini kan nggak tahu nih tokohnya siapa yang mau ditangkap, murid siapa nih yang mau ditangkap waktu itu. Oke. Makanya ditulis ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan, menutup badannya, mengikuti dia. Mereka ini berarti pasukan hendak menangkapnya. Sudah. Tapi ia melepaskan kainnya dan lari dan telanjang. Iya, kan Yesusnya udah ditangkap. Kenapa anak perempuan muda itu mau ditangkap juga? Apa misinya dia? Yang kan mau menangkap Yesus, orang Romawi itu kan menangkap Yesus dan para pengikutnya kan takut tuh bang, murid-murid kan takut tuh. Loh, ini tentara Romawi itu enggak menangkap dia juga. Bukannya Yesus sudah ditangkap, ngapain dia ngurusin seorang muda itu? Oh ya nggak ngerti kalau itu ya, memang ceritanya diceritain gitu aja sih. Oke, clue-nya begini supaya tak buat bingung. Clue-nya adalah kain lenan. Yang jelas Yesusnya udah ditangkap bang, dan itu bukan Yesus yang lain yang ditangkap, jadi nggak perlu kita bahas yang itu. Ya kan tidak tahu nih siapa orang yang mengenakan kain lenan kan? Ingat, sola scriptura itu Bible bisa menjawab dirinya sendiri. Kalau udah seperti ini, gagal sola scriptura. Sola scriptura bagian daripada manuskrip terjaga keasliannya. Bagaimana Bible ini tidak mengetahui menuliskan siapa seorang perempuan, seorang muda ini? Clue-nya adalah kain lenan. Dalam 4 gospel, selain seorang muda ini yang kita maksud, siapa yang pernah mengenakan kain lenan? Silakan. Ya aku nggak ngerti sih. Oke, salah langsung. satunya ya Yesus lah. Oh ya, saya arahkan itu memang Yesus ya. Yohanes 13 nomor 4. Itu Yesus mengenakan kain lenan diikatkan di pinggangnya. Iya. Aku nggak ngerti siapa sajanya. Cuman salah satunya ya pasti Yesus. Emang nggak ada salah satunya? Emang satu-satunya? Ya masa orang sebanyak itu cuma Yesus doang yang pakai kain lenan. Buktinya tidak ada selain Yesus dalam 4 gospel. Dalam 4 ya kan, gospel itu gini loh, disebutkan selain Yesus. Tidak dituliskan itu bukan berarti nggak ada bang. Lah, ya gimana itu tidak kan dituliskan bukan berarti nggak ada. Pemahaman yang mana kalau nggak digiringkan asumsi liar? Ya itu bukan asumsi liar. Gini loh, kalau memang budayanya waktu itu membolehkan menggunakan kain lenan, ya siapa aja bisa pakai. Cuman dalam pokok pikiran atau cerita yang ditulis di Alkitab memang Yesus yang ditulis gitu loh. Sedangkan para murid tidak ditulis. Percaya yang dilihat dan tertulis enggak? Lebih percaya yang tertulis atau tidak? Ya kan gini, nggak wajar aja kalau seandainya hanya Yesus yang pakai kain lenan selama 30 sampai 33 tahun. Nah, itu kan pengembangan opini tidak berdasarkan yang tertulis. Yang tertulis cuma Yesus toh yang pakai kain lenan. Ya udah, terus ini mau bilang apa? Maksudnya di sini mau bilang yang kain lenan itu Yesus. Loh, saya hanya atau mengarahkan. Gimana? Itu kamu sendiri, bro, yang harus memikirkan. Enggak, maksudnya begini, maksudnya Kang Dito tuh kamu mencari tahu siapa data di sini nih. Di kanan ini siapa? Bukan dari kami loh. Nggak ada loh, Gitu kan maksudnya. bilang di Alkitab tidak disebutkan namanya,
silsilahnya atau siapapun, cuman tertulis ada seorang muda, itu aja. Nah, Dan iya, itu ya, seorang muda. kalau Kalau Yesus langsung ditulis, oh. Kalau itu Yesus langsung ditulis. Ya, kalau relevansinya dengan penangkapan Yesus, ada seorang muda tadi yang diduga adalah Yesus, boleh nggak saya sebut begitu? Ya bertentangan sama seluruh Alkitab nanti pada akhirnya. Nah, sekarang kalau saya tunjukkan sama Bro Admin, Yesus mengatakan tentang tanda kedatangannya. Apalagi Waspadalah, akan datang banyak penyesat menggunakan namaku. oh ya, oke. Menggunakan namaku itu tersinyalir ada berapa Yesus? Maksudnya Yesus yang asli ngomong, waspadalah, akan datang banyak penyesat yang akan datang menggunakan namaku. Apa yang disebutkan? Maksudnya Yesus akan ada orang yang menyesatkan kamu dengan menamakan Yesus juga gitu. Gitu ya, nggak? bukan dong. Kristus. Itu Kristus. Aku belum nyambung. Yang jelas yang aku pahami ketika Yesus bilang begitu, ya intinya menolak peristiwa apa yang dialami Yesus, itu yang disebut penyesat. Jangan, ini loh bunyinya, waspadalah, akan datang penyesat menggunakan namaku. Namanya siapa yang akan dipakai? Nama Yesus atau nama Paulus atau nama Yohanes? Nama Yesus enggak? Itu di ayat berapa ya Bang? Waspadal. Matius 24 nomor 45, nomor 4 dan nomor 5. Matius 24 nomor 4. Aku pakai nomor nih gara-gara nggak boleh pakai ayat. Ya kan memang nggak ada tulisannya ayat. Iya sih. Ya wis lah pakai nomor nggak apa-apa. Pasal 24 nomor 4. Ketika Yesus bukan ini nomor 3 nomor 4. Waspadalah ini ya. Ini sebelumnya itu dia berkata begini. Ada murid yang bertanya, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Kan terus Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya, jadi menurut Bro Admin, Yesus mengatakan akan ada Yesus yang lain nggak? Akulah Mesias dan mereka iya betul. Ya. Ada. Secara kristologi akan menemukan dua Yesus, betul? Dari mulut Yesus sendiri. Bukan dua Yesus Bang. Nah, Yesus ini mengatakan Mesias Bang. Kan Yesus mengaku sebagai Mesias. Sebelumnya juga ada orang yang mengaku sebagai Mesias. Ya sabar dulu. Tentang menggunakan namaku itu nama Yesus atau nama yang lain? Namaku iya. Biasa kan teman-teman kalau naik, kalau tidak kondusif langsung di mute, ya sakit kuping. Maaf. Kalau saya boleh jawab nggak Kang Dito? Kalau saya bilang Paulus gimana beratnya? Gimana? Ya, kamu dari itu tadi nggak paham? bukan, kalau Paulus itu kan ini apa namanya, praduga itu. Gimana? Udah beda zaman dengan Paulus, beda zaman. Ini Yesus yang mengatakan, dia mengatakan kepada murid-murid akan ada yang menggunakan nama Yesus. Akan ada orang yang mengaku Yesus juga gitu lah. Nah mulai itu, dia mulai udah pegangan nih. Oh iya ada dua Yesus ya. Yesus yang manusia, itu Yesus yang asli. Terus Yang roh ya kali ya? Hah?
yang datang ke Paulus sebagai itu kan, roh itu kan, Banyak, bukan hanya ke Paulus. yang bersinar itu kan. Ya, tapi bukan ke sana dulu, Bre. Kita lagi ke penyalipan ini. Sabar dulu. Ini loh. Nah, ya apa? Ya udah kan tadi udah. Jadi memang akan ada penyesat. Yesus mengatakan menggunakan namaku dan mengaku Nama sebagai siapa? Mesias. Ya, nama siapa itu? Nama Yesus juga atau nama Yohanes atau nama Paulus? Ya nama Yesus, nama Mesias. Iya. Jadi yang akan Iya. mengaku Mesias akan mengaku itu Yesus, betul ya? Iya, ya mengaku Mesias, mengaku Yesus, betul. Oke. Kalau tadi kejanggalan tentang orang muda mengenakan kain lenan, sekarang dari pembuktian di Matius 27 nomor 16. Ada Yesus yang lain nggak? Nggak ada, pengajarannya sama semua. Matius 27 nomor 16, jangan bilang nggak ada, dibaca dulu. Matius, aku baca dulu ya. 27 nomor 16. 27 nomor 16. Ini serasa kita lagi privat nih Kang Dito. Oh, yang Yesus Barnabas. Bukan Barnabas, Barabas. Barnabas, iya. Nah, ada berapa Yesus? Ada 2. 2. Kalau Bro Admin meyakini nggak Yesus bisa berubah rupa? Kalau soal berubah rupa, iya, ada kan di situ dikatakan dari menjadi cerah, kemudian dikatakan tidak dikenali. Tiba-tiba dia muncul di dalam rumah, celing gitu. Itu juga ada peristiwa itu setelah wafat kan. Apa Kang Dito percaya juga itu? Sabar dulu, jangan dipelintir ke situ dulu. Oh ya enggak, saya pikir percaya juga. Terus waktu dia di tengah-tengah kerumunan tiba-tiba dia hilang. Ya, itu ngumpet kan. Loh, ngumpet di mana? Dia menghilang dari kerumbulan orang kok. Iya. Ya kan? Ngilang bukan ngumpet. Nah, Oh, sekarang ya udah. ditangkap. Kalau ditangkap tadi, yang ditangkap tadi, kalau dia Yesus bisa ngilang atau berubah rupa, berapa persen Yesus bisa menyelamatkan diri? Yesus gak ada misi untuk kabur, Bang. Jangan Udah ngomongin dibilang. misi. Jangan ngomongin misi. Ini tentang mujizat dan mujizat dan kehebatan Yesus gitu loh. Ya kan, kalau soal mukjizat dan kehebatannya tadi kan sudah dibacakan ayatnya. Sang kamu aku tidak bisa meminta kepada Bapa untuk menyuruh malaikat-malaikatnya itu. Apakah dia setiap tiba-tiba ngilang ngomong dulu aku minta kepada Bapak? Enggak kan? Bukan loh, kalau mau bicara kuasanya atau kuasa Tuhan atau kuasa Bapanya, kan tadi sudah banyak ayat-ayat yang menyebutkan itu. Ibrani 5 nomor 7 coba. Ibrani, ya sekarang pakai Ibrani nih. Apa Ibrani menurutmu tulisan Paulus? Mana ada? Enggak, aku kan cuman bilang ini mau pakai Ibrani sekarang. Dari tadi banyak nih. Ibrani 5 Nomor 7. yang aku heran kok pada apal-apal ini loh. Loh, bro, aku menemukan mukjizat. Aku mendapatkan hidayah membaca Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang kali, nggak ping siji tok. Ya, oke. Soalnya ya walaupun kadang aku sering baca ya, tapi aku sendiri memang sulit untuk ini di mana nih, di mana gitu. Karena keimanan. Bukannya hafal, karena mempelajari Bro Admin, bukan berdasarkan iman saja. Gitu. Oke, kita baca ya. Dalam hidup memang aku nggak maksudnya nggak hafal gitu ayat-ayatnya, apalagi sama Bang bro, udah syahadat aja. Asyhadu. Nah, berapa jam gitu loh dari tadi. Udahlah ditunjukkan pakai akal, data.
Udahlah asyhadu. Kang Jangan Dito, gitu Kang Dito, dong, coba pengarah. pimpin dulu Kang Dito. Tolong aku. Masa kita izin dulu Nenek dah. aku loh. Dari jam berapa tadi Bang Bro? Jangan turun di sini aja kamu. Baca dulu, baca Ya wis, dulu. ya wis. Baca dulu. Ah, Sabar Bunora. Ibrani sabar. 5:7. Belum dari sini kok ibu pula dia. Kamu seharusnya bertanyanya ke Kanora. Kenapa Kanora Nah, pindah dari agama? tadi lo aku dari Gitu. tadi capek aku capek. Dari tadi aku mandi sore udah Ceritanya kami yang Islam dari lahir. Kenapa kalian hafal? Iya karena berdasarkan mempelajari. Datanya kamu loh bang. Iya, iya. Ya, gimana ya? Gimana apa Tahap itu? nanti Iya, iya. Ya, gimana ya? Gimana apa Tahap itu? nanti tak. Bang Dito. Susah kok. Ibrani 5:7. Ini udah aku buka nih. Kalau baca aku bisa. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan tatap tangis. Dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Diselamatkan. Doa yang mana nih? Nah itu tadi baca. doanya dikabulkan enggak? Oh, ini nih. Dan sekalipun ia adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah ini Dikabulkan enggak doanya? kelanjutannya. Didengarkan enggak? Doanya didengarkan Didengar. enggak? Didengarkan. Nah, berarti kalau Dan didengar berarti sekali dia diselamatkan kan? ini ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Bukan, begini loh. Dia berdoa ratap tangis itu karena dia minta diselamatkan, betul? Betul nggak? Iya, jikalau sekiranya mungkin betul. Nah, karena kesalehannya akhirnya doanya didengarkan, betul nggak? Mm-mm. Betul nggak? Nah, Iya, doanya pertanyaannya, didengarkan, apakah betul. doanya dikabulkan? Doanya dikabulkan. Nah, berarti kalau dikabulkan dia diselamatkan, bukan? Bukan, dia Nah, dikabulkan, ia menjadi Gini lanjut, loh. Pak Doti. dikabulkan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini ayatnya sudah Abadi lengkap. pula. Ayat Ibraninya sudah Bang lengkap. Bro, Ini. Bang Bro. Nih aku Jangan ulangi cuma ya. sepotong doang. Nih loh, bukan masalah potongan atau tidaknya. Inilah yang dikatakan tadi dalam doanya, ya. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan Rata. ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, menyelamatkannya dari kematian, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Selamat nggak dia dari kematian itu? Dia selamat nggak dari kematian? Ya, dia selamat dari kematian kan, Bang. Kalau dia kematian, doa yang di Matius, ya Bapa
Lalukanlah cawan ini daripada aku. Cawan itu kematian. Iya kan bukan dari salib. Hah? Bukan diselamatkan dari salib tapi dari Lah, kan itu kematian. sebelum disalib. Emang kalau enggak disalib bisa mati dia? Bukan loh, Kang Dito kan maunya diselamatkan dari salib. Lah, kan memang begitu. Orang bapaknya aja tadi mengatakan kan, orang benar tidak akan dibunuh. Lah ya cawan itu berbicara maut, bukan Iya. berbicara salib. Dia memohon untuk diselamatkan nggak? Diselamatkan dari maut, Bang, bukan diselamatkan dari salib. Loh, disalib itu mati nggak dia? Disalib ya mati. Buktinya dia diselamatkan nggak? Jadi nggak dia disalib? Lah itu doanya itu cawan itu apa, salib maksudnya gitu apa gimana? Kan kematian Itu dia kan menerjemahkan. disalib. Aduh, ada ini memang Bro Admin. Bro Admin, kalau dia tidak disalib mati nggak? Kalau tidak, ya nggak ada cerita gitu. Lah, tapi faktanya menurutmu tadi Yesus mati di kayu salib dengan terkutuk. Iya, Jadi kan kalau- Yesus berdoa ya. Kan Iya, Yesus kalau berdoa tidak- jikalau sekiranya Oke. kalau dia tidak disalib mati nggak? Kalau nggak disalib ya hidup toh. Selamat nggak jadinya? Ya bakalannya mati. Maksudnya? Ya bakalannya mati kan, hidup doang, Bu. Cawan itu kan bukan selamat dari salib, Bang. Cawan itu kan maut, kematian, selamat dari kematian. Aku pelan-pelan ya, aku pelan-pelan. Entah ini pura-pura nggak nyambung atau sebenarnya nyambung pura-pura nggak nyambung gitu loh. Gini Bro, Tanya saya aja Bang, Kang Dito. enggak. Bro Admin suka membuat dirinya kelihatan nggak pinter gitu loh. Ya maaf. Itu terbaca dari psikologi waktu aku bertemu sama dia. Dia tuh lebih suka kalau orang bingung, Siap. terus dia ketawa dia gitu loh. Gini, Siap. kalau saya nggak bingung sama sekali, mau dibikin muter nggak mungkin muntah kalau sama dia. Padahal tentang cawan ini kan maut. Yesus itu kalau nggak disalib mati nggak? Tentang kisah penyaliban. Karena Yesus disalib dikatakan mati terkutuk. Kalau dia dikatakan tidak mati diselamatkan, ya dia nggak disalib lah. Ya kalau nggak disalib, dia akan mati pada waktunya, kan dia manusia. Konteksnya tentang Ya penyaliban. Bro. kan? Ya kalau pertanyaannya, kalau nggak disalib mati nggak? Ya nggak mati. Konteksnya Karena- kembali ke penyaliban nggak? Cawan itu bukan berbicara salib, Bang, berbicara maut. Lah kematian dia itu di kayu salib nggak? Iya, kemudian ada peristiwa salib yang membuat dia masuk ke dalam maut. Waduh, agak emang. Cawan itu berbicara maut, Bang. Kalau dia tidak Kejadian dia disalib, berdoa itu sebelum ditangkap atau setelah ditangkap? bukan Bang Dito mau ngomong apa? Mau ngomong maut apa? Diselamatkan dari maut atau diselamatkan dari salib? Kang Dito mau cerita yang mana? Ini Kalau diselamatkan dari salib, dia akan tetap menerima kematian nantinya, wong dia manusia. kalau ada penyaliban, kalau nggak ada penyaliban ada Kristen nggak? Lah kok ganti lagi pertanyaannya? Astaga. Relevan. Itu benar itu. Betul. Nggak nyambung, betul. Apa yang Itu dijelaskan kan sama Kang Dito? Itu kan sama aja, kalau nggak ada Kristen ada Islam nggak kan kayak gitu ya kan, nggak masuk tuh, Bang. Cuman jangan pertanyaan kayak gitu tuh. Loh, Nah, sekarang kalau pemahaman nggak ada Kristen itu- Kristen ada Islam nggak? yang nggak ada Ya korelasi. nggak ada. Ya bukan nggak ada korelasi, bukan nggak ada Islam, mana ada? Apa datanya nggak ada Islam, nggak ada Kristen, nggak ada Islam? Ya nggak ada Nggak ada lah. hubungan. Jadi kalau Yesus nggak mati, berarti nggak ada penembusan dosa gitu? Kalau pertanyaannya itu formulanya jangan seperti itu. Nanti ujung-ujungnya kalau nggak ada Adam berarti nggak ada manusia. Ya nggak gitu juga. Biasakan gini loh, Bre. Biasakan mendengarkan omongan orang itu ini Loh, selevel itu nggak sih? mendengarkan. Ya kalau mendengarkan begini. Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani itu setelah ditangkap atau belum? Runtutan ditangkap. Belum.
Runtutannya ditangkap, dia kemudian diadili, kemudian dia disalibkan, mati kan gitu. Betul? Runtutan kisahnya, dia ditangkap, diadili, disalibkan, kemudian mati. Betul. Doanya dia sebelum penangkapan. Kan gitu? Ini pelan-pelan nih aku ngomongnya. Padahal bahasaku dari tadi, setiap saya debat, saya paling ngomong itu secara detail dan sederhana. Saya nggak muter-muter, saya fokus orangnya ya. Pada saat dia berdoa sebelum ditangkap, doanya ini kan dikabulkan. Otomatis, kalau diselamatkan bisa jadi Yesus yang nggak ditangkap. Ya. Yang ditangkap adalah Yesus yang lain. Sebentar, diam dulu. Jadi ini yang dikatakan selamat itu. Yesus, ada orang yang diserupakan, dia tidak ditangkap. Yang ditangkap adalah Yesus yang lain. Karena diselamatkan, doanya dikabulkan. Waktu dia berdoa kedua kalinya di Taman Getsemani, meminta kepada Bapaknya untuk cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu adalah kematian yang runtutannya dari ditangkap, diadili, disalib, kemudian mati. Jadi bahasa itu jangan sederhana dibuat susah, bro. Padahal saya ngomong sederhana, tapi kamu muter-muter, kamu buat sulit. Jadi pemahaman di sini, ya, Yesus sebelum ditangkap dia berdoa, kemudian ada yang diserupakan wajahnya, ditangkaplah itu, dianggap seperti Yesus yang asli. Padahal Yesus yang tadi anak soleh, ya, dengan kesolehannya dia diselamatkan. Ini yang tidak disalib. Tapi Yesus yang tadi, yang ada orang yang diserupakan seperti Yesus, ya, tentang dosanya dia suap, dia membunuh orang mati, kan gitu ya. Ya, dia membunuh orang, hukumannya hukuman mati, menerima suap dengan terkutuk. Ini pas, ditangkap, diadili, ditampar, tidak bisa ngomong kan. Kemudian disalibkan, dicucuk lambungnya, dikasih anggur asam, baru mati. Yesus yang tadi ini masih ada, karena diselamatkan oleh Tuhannya. Pemikiran yang paling fundamental, Bro Akmin, yang disalib menurut orang dengan kebodohan tadi, itu Yesus. Tapi Yesus yang asli, ini diselamatkan oleh Tuhan tadi. Diangkat ke langit. Dan mengatakan kepada murid-murid, kedatanganku kelak, kedua kalinya, seperti cahaya dari barat ke timur. Ya, itu poinnya, Bre. Jadi menurutmu tidak salah, itu Yesus yang ditangkap. Tapi Yesus yang lain, Yesus yang menerima suap, ya, Yesus yang berkhianat. Tapi sebenarnya bukan Yesus, isinya adalah Yudas. Pemahaman kemudian, Al-Quran kan datangnya belakangan. Nabi Muhammad kok tiba-tiba mendapatkan kisah ini dari mana? Kan begitu. Dapat kisah salib ini dari mana? Di Al-Quran. Di Al-Quran ini kan turun kepada Nabi Muhammad. Pertama, tentang hukuman yang disalib. Dengan cara disalib. Loh, Al-Quran juga menjelaskan. Surah Al-Maidah ayat 33. Hukuman orang yang melawan, memerangi Allah dan Rasulnya harus dihukum mati atau disalibkan. Itu Al-Quran, Bre. Kemudian kejadian Nabi Isa alaihissalam 157 di An-Nisa 157. Dia tidak dibunuh dan juga tidak disalibkan, diselamatkan oleh Tuhan. Ada seorang manusia yang kemudian jatuh karena kebenaran. Kalau kebenaran udah begitu, koleng dia langsung minggat. Karena udah kemana-mana. Dan inilah poinnya. Surah Al-Maidah ayat 33, Pak Turiman. Itu tentang hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian di Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah, ada orang yang diserupakan wajahnya. Tidak peduli itu siapa. Dan mereka dalam keraguan-raguan. Sampai di sini dulu. Saya rasa udah nggak kuat dia mendengarkan kebenaran. Jadi posisi, tapi saya tahu beliau itu bukan orang seperti yang ditampilin di sini tadi. Beliau orang cerdas, orang pintar. Cuman berrektorika seperti Verhoes. Verhoes itu bukan orang bodoh. Verhoes lebih suka nyebelin
nyebelin ke orang. Orang dipelintir-pelintir, kemudian dia kalau udah kejebak dia ketawa-ketawa tuh. Tuh, itu Verhos. Kalau Masaha setiap kepentok kabur sama kayak Bro Admin. Satu lagi siapa? Verhos, Masaha, Bro Admin, siapa lagi satu? 3 orang ini kah? Ada lagi sebenarnya. Jadi kalau tidak memahami orang-orang spesial seperti itu, Gumasa yang tadi, Gumasa ya. Kalau Gumasa sudah benar nih, diputar-putar lagi gitu. Itu teman-teman. Jadi itu Tok Nora, Bugem, Bro Saber, maaf, Bang Bejo bukan menguasai ya, maaf ya. Karena ini special treatment bagi orang-orang lama, Bro Admin, Masaha, Verhos, Gumasa. Ini orang-orang spesial. Kalau Bu Darni udah tahu kuncinya. Dia itu sudah tidak mempercayai 100% Tritunggal. Dia mempercayai konsep sibialis juga. Itu. Kalau komentari hanya teriak-teriak habis itu hilang. Bukan masuk kategori pasien. Tuh, poinnya di sana. Jadi saya rasa saya mendampingi Tok Nora. Ya Kang Dito bener itu. Tadi mati lampu saya, jadi mau nyambung jadi mati lampunya, jadi baru hidup lagi nih. Gitu. Jadi bener itu. Ya kategori yang dibuat Kang Dito udah bener itu. Jadi ditangkap, diadili, kemudian mati, ya kan disalib. Tapi siapa yang disalib? Bukan Yesus. Makanya kalau kita baca secara objektif di Bible itu diperkenalkan 2 figur Yesus sebenarnya kan gitu. Di Matius 2 pasal 1, di Lukas 1 pasal 7 ada 2 figur Yesus gitu. Nah, mereka itu salah download aplikasi Yesus yang mana yang diperkenalkan oleh Paulus kan gitu. Begitu kan gitu. Ya seperti itulah. Tapi pemahamannya kekristenan sendiri aja udah beda-beda. Tapi baik banget. Dan yang heran itu Kang Dito, yang berteriak-teriak salibkan dia tuh mereka gitu loh. Orang-orang Farisi yang adili kan. Lalu kok mereka ngikutin yang nyalib gitu loh. Ya yang disalib pun bukan Yesus kan gitu. Diikutin juga kan 2 kesalahan itu. 2 keliruan. 2 kategori. Iya. Dari sisi Yesus Barabas itu sempat tadi ya. Ya toh. Woi. Ya. Hah? Rungkat dulu ya. Iya, udah Gimana? mau maghrib. Rungkat. Bukan mau maghrib nih. Saya dari subuh. Iya, mau maghrib. Ya Kang Nora, Kang Dito mudah-mudahan sehat. Kita tetap jihad virtual kan gitu. Amin. Amin. Bang Cyber, Ini yang membuat Bang Bejo, membuat banyak mahasiswa saya sudah tidak di gereja ini Kang Dito. Gara-gara kan kita sama Bu Nora ini, mahasiswa saya tidak ada di gereja lagi. Siap. Ya udah, rungkatkan dulu lah. Siap. ya, Hamdalah, Salam dari Bang Dito. Ya. Kang Dito makasih ya. Sama-sama sih Cyber. Dari akhir salam dari saya, kalau ada salah-salah kata, salahkan saya pribadi. Kalau ada kebenaran, maka memang datangnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Izin dulu pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang di sorga ya menurunkan utusannya yaitu roh lalu hinggap kepada Yesus sehingga Yesus dipenuhi dan ada ilham. Jadi sepenuh jiwa Yesus yang terdiri akal, kehendak, kemauan, emosi itu dipengaruhi oleh roh utusan Allah. Jadi apa yang dia sampaikan bukan berdasarkan dari pikiran Yesus itu sendiri, karena dia dipenuhi keilahian. Nah, mari kita melihat apakah dia dipenuhi oleh roh Allah, dia adalah Allah? Tidak. Kenapa? Karena pada ayatnya yang ke-17 ya, kedengaran suara dari langit. Siapa yang berfirman?
ini anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Allah ada di surga dan hanya menurunkan roh utusan Allah. Jadi di sini ya saya simpulkan Yesus dipenuhi Roh Kudus sehingga dia bisa menyampaikan firman yang dari Allah, bukan berasal dari dirinya sendiri. Jadi Yesus bukanlah Allah, bukanlah Tuhan, karena Allah dan Tuhan ada di sorga sesuai dengan pengakuan Yesus. Matius pasal 23 ayatnya yang ke-9 kalau tidak salah disebutkan, ya, jangan kamu menyebutkan sebarang bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapa, yakni di surga. Jadi saudaraku yang tadi mengatakan tentang Yesus ya menerima firman atau Yesus penyampai firman, ya itu memang di dalam Bible itu sendiri. Ya, bukan hanya Yesus yang menyampaikan firman, banyak para pendeta, banyak para imam. Ketika mereka menyampaikan firman, ketika mereka dikuasai utusan Roh Allah, mereka bukan Tuhan, mereka bukan Allah, tetapi murni manusia yang diberikan belas kasihan dari Tuhan langit dan bumi. Oke, demikian ya. Ustaz Tata, tolong dilanjutkan. Mungkin 10 menit saya naik lagi. Saya tanggapi. Ya silakan, silakan. Dulu Fer, saya mau sholat maghrib Fer. Ya, saya mau sholat dulu. Oh iya ya, yaudah nanti gantian ya. Oke, lanjut. Pak Juan, mana lu? Ya. Minta maaf, saya mau sholat dulu. Ya, Pak Dance. Jadi dengan siapa Silakan, lagi Bang. nanti saya diskusi. Nah, ya lah Bang, ada kami. Bunda, aku izin Aku. ini dulu Bun ya. Nah, Iya siap. jadi begini. Siap, Bun. Kami Makassar udah sholat, silakan. Jadi begini, jadi begitu, begini dan begitu. Lanjut Bang. Selama kita tidak mengerti atau mengenal Yesus itu, memang seperti itulah narasinya. Tetapi yang jelasnya menurut iman Kristen itu, Yesus itu tidak bisa dipisahkan menjadi dua hal yang terpisah. Yesus itulah firman. Kalaupun tadi dikatakan setelah langit terbuka maka turunlah malaikat-malaikat itu kepada Yesus itu tetap firman. Malaikat-malaikat itu istilahnya turun ke firman itu. Seperti itu. Jadi Oke. jadi dibuat menjadi Bang. dua pribadi gitu. Abang dengar. Kita mengenal Tuhan itu melalui siapa? Melalui utusannya. Ya kan? Kita mengenal siapa pencipta itu, yang memperkenalkan itu siapa? Utusannya, nabinya, rasulnya. Itulah Yesus itulah yang memperkenalkan kita kepada Ya, Bapa Yesus kita yang itu. pinter ternyata. Iya. Yesuslah yang memperkenalkan sang Bapa atau sang Tuhan, Tuhannya kepada umat manusia, kepada Bani Israel, kepada kaumnya. Iya. Jadi apa kata Yesus tentang Tuhan itu? Ya, Yohanes 5:37. Bapak yang mengutus aku nih, Bapak nih, dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kamu dengar. Iya. Rupanya tidak bisa kamu lihat. Iya, betul. Maka untuk mengenal Tuhan itu diutuslah para utusannya ini. Iya. Para nabinya, rasulnya. Iya. Kepada rasulnya ini diberi wahyu, diberi firman-firman Tuhan. Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Iya. Jadi Yesus ini menerima wahyu dari siapa? Dari Allah atau dari Tuhan. Ya kan? Matius 25, Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, yang Tuhan itu adalah Bapa. Jadi Yesus ini sebagai utusan memperkenalkan Bapa, memperkenalkan sang pencipta, yang maha pencipta, yang maha kuasa itu Tuhan. Nah, Iya, betul. kekeliruan saudara Kristen menuhankan
yang diutus ini, yang nabi ini. Orang Ini ya Kristen kekeliruannya. menuhankan Yesus karena Itu kan firman itu, Yesus sang firman itu saya tanya dulu. memuliakan Allah untuk menjadi firman yang bisa dilihat dan dirasakan oleh umat manusia. Karena tanpa menurut- firman itu menjadi Bang. manusia, kita tak bisa menjangkau Allah. Ya, makanya dia mengutus utusannya. Musa diutus. Musa diutus untuk membebaskan Bani Israel. Iya. Apakah ada yang menuhankan Musa? Musa diutus untuk, ya, Musa diutus bang, Musa diutus untuk memperkenalkan Tuhan. Memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel. Melalui Musa lah Tuhan berfirman. Melalui Musa, Musa lah yang menyampaikan firman-firman Tuhan. Nah, kalau kita baca perjanjian lama, Tuhan berfirman, kemudian Musa menyampaikan firman Tuhan itu. Jadi sama pula Yesus. Maka Yohanes 17:14, apa kata Yesus? Firman-Mu, firman-Mu, siapa di sini mu? Tentu Tuhan, Tuhannya, Tuhan. Firman-Mu telah kusampaikan kepada mereka. Kita buka data bang ya. Yesus itu penyampai firman. Kita buka data Yohanes 17:14. Iya, saya akui. Tapi jangan dipisahkan Yesus itu bentar, dengan Bang, firman bentar. itu sendiri. Loh siapa yang ini kau inilah yang membuat kalau ini yang dipisahkan membuat menjadi teman-teman dua Kristen pribadi. inilah Bang. Inilah yang membuat kalian tersesat ya, karena memaknai firman itu adalah Yesus. Padahal Yesus itu penyampai firman. Bukan, Yang membuat firman kalian itu sendiri. tersesat nih. Nggak ada bang, nggak ada. Saya kasih tahu ya teman-teman ya, tidak ada data di Bible menunjukkan bahwa Yesus itu firman. Tapi kalau Yesus penyampai firman nih, ini nih. Jadi Injil Yohanes itu kemana itu? Injil Yohanes itu kemana? Ini bang, ini Iya, ini Injil terjemahan Yohanes baru nih itu sebentar. kemana? Bentar bang, ini bukan terjemahan baru. Injil Yohanes pasal Apa 1 nomor 14. Kenapa kau masuk ke Injil Yohanes bang? Ya maksudnya jangan dipisah antara Yesus itu dengan firman, karena firman itu adalah Sebentar, saya Yesus. kasih lihat saya Yesus kasih lihat itu data adalah bahwa firman. Nggak ada seperti itu bang. Nggak ada data Yesus adalah firman nih. Ya, Saya kasih tahu dulu itu. bang ya, Yohanes. Nggak ada, coba ada tuh, kutunjuk. Nih Yohanes 17:14 nih. Nah ini perkataan-perkataan Yesus bang ya. Nih. Ya coba. Apa nih bunyinya? Yohanes 17:14. Aku, Yesus yang ngomong nih, tinta merah ya. Ya. Aku telah memberikan firman-Mu. Ya. Yesus yang ngomong nih, memberikan firman-Mu kepada mereka. Kalau Yesus itu firman, harusnya bunyinya gini. Aku Yesus telah memberikan Yesus-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku Yesus bukan dari dunia. Nah, kan? Aku telah memberikan firman-Mu. Berarti Yesus itu penyampai firman. Iya, yang adalah Aku telah memberi. Di mana Yesus adalah firman? Dia menyampaikan nih. Iya, Aku menyampaikan. telah memberikan firman-Mu. Ini siapa yang ngomong ini? Siapa nih? Yesus. Siapa yang ngomong nih? Yesus. Di sini Yesus ya. Kita sebut aja ya namanya ya. Yesus telah memberikan firman-Mu. Mu ini siapa? Ini mu siapa? Allah Bapa. Pinter. Yesus telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Mereka ini pengikutnya Bani Israel. Dan dunia membenci mereka. Mereka Bani Israel ini. Karena mereka Bani Israel bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Bukan orang Israel, bukan. Mereka ini loh. Mereka bukan dari dunia. Ya mereka ini kan Bani Israel di sini. Bukan Ya, dari firman-Mu dunia. telah kuberikan kepada mereka. Iya, mereka. Ya. Nah, terus? Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, Bani Israel. Karena Bani Israel, bentar. Karena murid-muridnya atau pengikutnya bukan dari dunia.
Dari mana? Sama seperti aku bukan dari dunia. Ya makanya aku bilang Yesus itu bang menyamakan dirinya dengan murid-muridnya. Mereka ini siapa? Pengikutnya ini. Jadi firman yang dia terima. Yang tidak menerima itu siapa? Kenapa otaknya ini ya? Sulit nyambung. Aku telah memberikan firman-Mu. Yesus ini kan menerima firman. Ya. Ya. Coba buka dulu apa yang kudengar dari Bapa, itu yang kusampaikan kepada dunia ya. Nih, kita buka dulu itu ya. Artinya Yesus itu menerima firman. Yohanes inilah. Yohanes 17:8 lah. Yohanes 17:8 nih. Ya aja Bang. Bang ya. Sebab ini kata Yesus, sebab segala firman yang engkau ini siapa Bang? Allah Bapa. Benar, pintar kali. Sebab segala firman yang engkau Bapa atau Allah sampaikan kepadaku, tapi ini kepadaku Yesus toh? Kepada Yesus. Jadi Bapa menyampaikan firman kepada Yesus. Iya. Telah ku sampaikan kepada mereka pengikutnya. Iya. Jadi Yesus ini tugasnya apa Bang? Telah ku sampaikan kepada mereka. Jadi Yesus menerima firman dari Bapa, kemudian dia sampaikan kepada pengikutnya. Kalau kau maknai Yesus itu adalah firman itu sendiri ya. Yesus menyampaikan Yesus. Begini, karena firman Tuhan itu sudah berwujud menjadi manusia, makanya firman itu bisa berkata-kata. Itu maksudnya. Jadi Yesus itu firman, menerima firman, kemudian firman itu disampaikan lagi kepada pengikutnya. Harusnya bunyinya gini, sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku yang firman ini, telah kan membagongkan Bang, karena Yesus itu manusia bukan firman. Firman itu Bang perkataan, kalimat perintah dari Tuhan. Kalau firman ya kan? itu tidak menjadi manusia, kan dia tidak bisa berbunyi. Firman tulisannya Bang, tulisannya firman itu bukan, tulisannya tidak begitu. Tulisannya begini, firman itu telah menjadi. Nggak ada tertulis firman itu Yesus, nggak ada. Firman itu telah menjadi. Kita lihat ya, kita lihat ini teman-teman Kristen yang membuat mereka keliru tentang firman ya. Kita ke sini dulu deh. Ini Bang ya. Ketika bentar Bang. Mudah-mudahan kau terbuka sedikit pikiranmu ya. Belum nih kita urai ya pelan-pelan ya Bang ya. Iya betul, harus diurai pelan-pelan. Pemberitahuan ya pelan-pelan kita, karena para guru-guru kita ini lagi sholat ya. Iya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes Pembaptis ini yang membaptis Yesus. Ini bagi kami ini adalah Nabi Yahya ya, anaknya Zakaria, Nabi Zakaria. Di Kristen Yohanes Pembaptis. Nah, pada zaman Herodes, Raja Yuda, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan ketetapan Tuhan. Yesus belum ada ya, ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul. Ya, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul, dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini mandul nih, nggak bisa punya anak. Iya betul. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan, sebab ketika dindi sepanjang lazimnya untuk menentukan imam bertugas dia untuk sebagai masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar melakukan sembahyang. Waktu itu sudah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat. Dia didatangi malaikat ya. Malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan.
Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria. Iya. Ingat ya, ketika dia datangi Maria, Maria pun takut kan? Malaikat pun berkata, jangan takut hai Maria. Ini dia berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dikata malaikat nih. Ya. Iya. Istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sabar dulu, kau nyimak, kalau ada dikasih tahu nyimak biar kau agak pintar sedikit Bang ya. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan. Tadi ini Elisabet mandul kan? Iya. Nggak bisa punya anak. Tapi malaikat mendatangi, memberikan kabar kepada Zakaria. Jangan jadi takut hai mujizat Zakaria, itulah. sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi nama Yohanes pun itu berasal dari malaikat. Iya betul. Ya, malaikat ini diutus Tuhan ya menemui Zakaria. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Zakaria, Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus sejak dalam rahim ibunya, dia penuh Roh Kudus, ya kan? Nah, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, pada Tuhan Allah mereka. Yesus belum ada nih, sudah ada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati durhaka pada pikiran dan segalanya. Demikian ia menyiapkan segala sesuatu yang layak bagi Tuhannya. Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, Zakaria berkata kepada malaikat, bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Apalagi dia mandul kan? Heran kan Zakaria ini bertanya juga ke malaikat, loh, bagaimana istriku bisa hamil? Aku sudah tua ini, sudah lanjut usia. Istrinya pun sudah lanjut usia. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Jadi Gabriel atau Jibril, kalau di kami malaikat Jibril, kalau di kalian di Gabriel, melayani Allah. Dan aku telah diutus, nih dia diutus ya kepada Zakaria ya. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Dan untuk menyampaikan kabar baik kepada kamu. Dia menyampaikan kabar. Jadi dia diutus ini oleh Tuhan kepada Zakaria. Ya kan? Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu bla 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 bla, ini tanda-tandanya kehamilannya ya, dan segalanya. Sementara kemudian bla 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 bla, kemudian selesai yang kau tutus saya pun pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, terbukti kan mengandung kan? Yang tadi mandul sudah lanjut usia, tapi kata malaikat itu utusan Tuhan menyampaikan. Dia mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Hamil dia kan, padahal dia mandul. Kata si Zakaria, bagaimana ini, aku sudah lanjut usia, istriku pun sudah lanjut usia, mandul pula. Nah, tapi hamil kan? Hamil. Poinnya itu hamil. Pemberitaan tentang Yesus. Nah, ini dengar. Dalam bulan yang ke-6, 6 bulan berikutnya ya, berselangnya berjalannya waktu 6 bulan berikutnya, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Tadi malaikat Gabriel disuruh menemui Zakaria kan? Menemui Zakaria menyampaikan bahwa istrimu akan hamil, yang mandul itu akan hamil Zakaria. Kaget, heran kan Zakaria? Dengar dulu, Zakaria heran loh. Saya kan sudah lanjut usia, istriku mandul, gimana dong malaikat? Tapi akhirnya ketika kita baca tadi, Zakaria Elisabet hamil. Betul. Itu bukti kekuasaan Tuhan. Kemudian dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunang dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai,
Tuhan menyertai engkau. Iya. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Ini kan kabar begini pula yang disampaikan kepada Zakaria. Maria. Iya. Bahwa istrimu akan hamil, kan ketika malaikat menemui tadi itu di atas kita baca, ketika malaikat menemui Zakaria, dia mengabarkan istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, beri nama dia Yohanes. Kaget kan Zakaria, lah saya ini sudah lanjut usia, istriku mandul, tapi ternyata kehamilan terjadi karena itu kehendak Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu pun yang tadi mandul ini ya, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang Jadi di mana Bang? Jadi di mana di dalam Bible ini menerangkan itu adalah tanda perjanjian Tuhan dan umatnya, ya. Itu saja. Abang Terus Galatia 5 nomor 2 itu gimana Bang? Tidak apa Bang? Kan tidak ada gitu, tidak percaya, tidak beriman. Ya, kalau gitu Jadi Galatia 5 nomor 2 itu gimana Bang? Itu saja Bang. Itu salah Bang ya. Galatia 5 nomor 2 itu salah Saya Bang melihat ya. di sini Abang tidak mencerna kebenaran itu, tetapi enggak, saya hanya menyampaikan yang Anda saya sudah sampaikan. memberitakan kebenaran bahwa hanya diselamatkan manusia itu diselamatkan hanya baptis. Gini Bang. Hanya baptis ya. Masalahnya itu adalah tanda dulu Tuhan. Yosua, orang ngomong, dengar dulu, jangan nyolocos saja. Masalahnya apa yang Anda sampaikan Bang Yosua itu dibantah sendiri oleh Bible Anda. Silakan buka Galatia 5 nomor 2, dikatakan apa di sana? Coba baca Bang, baca saja. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, yang katanya perjanjian kekal dengan Tuhan, kata Paulus, Kristus Yesus sama sekali tidak berguna bagimu. Benar sekali Bang, sebab itu kita harus dibaptis di perjanjian baru. Perjanjian lama itu hanya kepada keturunan Abraham ya. Berarti nggak berlaku Bang perjanjian kekal itu Bang untuk Kristen Bang. Apa Bang? Perjanjian kekal itu nggak berlaku untuk Kristen. Tidak. Perjanjian kekal itu hanya untuk kepada Abraham, keturunan Abraham. Iya, berarti Kristen kan bukan keturunan Abraham kan? Iya. Oleh karena itu harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini Bang, manusia bangsa-bangsa itu diselamatkan melalui baptis. Betul, berarti Kristen ini bukanlah keturunan Abraham. Bukan. Tetapi betul itu. Apabila baru betul itu. Karena itu tidak perlu sunat ya. Orang catat Pak Cando. Bangsa lain itu tidak diselamatkan. Karena mereka tidak sunat. Berarti Kristen ini apa yang dikatakan Paulus itu benar. Paulus itu benar ya. Berarti Kristen bukan pengikut Abraham. Umat Kristen itu gitu, hanya diselamatkan melalui baptis dengan air ya. Itu artinya beriman dan bertobat. Bang Slow, jadi udah dapat kesimpulan tadi kalau saya dengar nih. Pertama, dia pertama ngaku Tritunggal, ternyata Tritunggal tak jadi sama dia. Kita bilang Yohanes tadi. Dia salahkan Tritunggal. Nah, dengan tuh teman Kristen yang di bawah, si Yosua dan berubah dari Tritunggal ke Yohanes, itu satu. Yang kedua, Tritunggal itu kan disebut-sebut hanya melalui pada
saat itu ya. Itu kenapa Anda ngomong Anda pertama itu Tritunggal? Karena saya tidak percaya apa yang mereka katakan Tritunggal itu, Bang. Iya, pertamanya Anda mengatakan bilang Anda Tritunggal tadi kan? Tidak. Saya tidak pernah mengatakan saksi saya rumah, dengar Oneness ini. dan Tritunggal seperti itu. Saya tidak pernah mengatakannya. Itu satu. Tetapi saya Anda percaya sudah bahwa menyalahkan kita harus Tritunggal. dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena Yesua itu satu pribadi dengan Tuhan ya. Yesua itu anaknya itu, didiemin dulu. Anaknya jerit-jerit gitu ya. Menyalahkan Tritunggal. Jadi Memang gitu Bang Candu. Kalau udah ketemu sama Muslim diskusi, oten Tritunggal jadi Oneness. Nggak bisa dia jadi Tritunggal gitu semua itu Bang. ya, dia menyalahkan Tritunggal itu. Siap-siap aja Anda diserang sama Tritunggal nanti. Jadi yang pertama, Bang, di dalam Bible Abang sendiri itu tidak ada legitimasi secara eksplisit dari Yesus jaminan keselamatan terhadap Kristen. Yang Abang sampaikan itu adalah yang dilakukan Yesus terhadap para muridnya, baik itu di Matius, di Yohanes, ataupun di Lukas. Dibaptis di sana, yang membaptis itu adalah juga muridnya Yesus. Dan Yesus yang diajarkan adalah juga kepada para muridnya. Tidak ada Yesus. Ya Bang, sudah ya Bang. Sudah ya. Sedikit Nah, Bang. itu yang tadi saya katakan bahwa sekarang ini hanya melalui baptisan manusia itu dapat diselamatkan. Baptisan Ya, itu tapi itu artinya untuk murid-muridnya, namanya sudah kan? ditulis di dalam kitab kehidupan ya. Itu Untuk yang murid-muridnya kan. itu yang dilihat oleh Nabi Daniel ya. Daniel Ya, itu 12 untuk ayat 1. murid-muridnya kan. Ya enggak? Udah capek Itu untuk- Itu untuk murid-muridnya. Terbukti di mana? Tidak, karena di sini kita jelas pun Abang tidak mengerti ya. Loh bukan, saya juga ingin tahu pemahaman Abang terhadap apa yang tertulis di dalam Bible. Karena di dalam Bible sendiri yang Abang terangkan tadi itu adalah tata cara atau peribadatan yang dilakukan Yesus dengan murid-muridnya, bukan dengan Kristen. Sementara Kristen pertama kali ada. Kristen itu artinya pengikut Yesus, Bang. Oke. Kristen itu adalah sebutan di Antioquia kepada pertama kali di Antioquia. Itu adalah nama ejekan. Ini yang benar pengikut nama apa ejekan. penyembah? Itu nama ejekan ya kepada orang Kristen. Bang Yesua, pengikut Kepada apa pengikut Yesus. penyembah? Itu adalah Kristen itu adalah nama ejekan kepada pengikut Yesus. Pada awalnya mereka adalah pengikut Yesus saja. Ini enggak Bukan Kristen. enggak dengar ya? Kristen itu hanya Nggak mau apa dengar ya? sih Bun. Kristen itu Banyak- hanya nama ejekannya. Bang Yesua, pengikut apa penyembah? Pengikut Yesus apa penyembah? Sama sejak Kak. Pengikut dan penyembah itu sama. Oh. Nggak sama Pak. Aku mengikuti Bang Slow, berarti menyembah ya? Kok sama otaknya? Karena kamu menafsirkan sendiri ya. Pengikut itu adalah umat. Pengikut itu Catat, pengikut adalah umat Yesus. Kenapa sih teman Karista ini Itu otaknya artinya belang pengikut. utak semua? Pengikut itu adalah umatnya. Itulah pengikut ya. Yesua, Yesua, Yang tidak tertulis ya di Ustaz Matius Rita, 1 biar saya ngomong sebentar. 18 Yesua, dengarkan dulu ya. Yesus itu akan Yesua, menyelamatkan dengarkan dulu. umatnya dari dosa mereka ya. Umatnya. Yesua, dengarkan saya bentar dulu. Penyembah itu beda dengan pengikut. Kalau pengikut dia mengamalkan apa yang diajarkan sama pengikut sama yang diikutinya. Contoh, Yesus mengajarkan sunat, ya diikuti sama pengikutnya sunat juga. Yesus ngajarin Disalib. melarang makan babi. Disalib. Nah, Yesus dilarang makan babi. Terus kenapa pengikutnya juga nggak makan babi? Nah, dua itu aja saya contoh dulu. Terus Oke, kenapa Bang, begini, Kristen Bang. melanggarnya?
saya nggak akan Penyembah itu menjelaskan, adalah Bang. menyembah Abang sesuatu kan yang bukan. pemahaman kan salah, Bang. Jadi saya yang menjelaskan ya. Oke, begini, Bang. Oke, Salah Pak Candu, salah Pak Candu. Salah Pak Candu, diam. artinya umatnya ya. Saya kasih 5 dan nanti baru si Pak kalau ada rapornya ini Menyembah ke itu murid saya adalah nih. untuk menyembah kepada dia ya. Menyembah itu adalah seperti ritual untuk menyembah ya. Seperti itu. Tetapi pengikut itu adalah umatnya. Bang Yesua. Umatnya. Arti pengikut itu adalah Bang umatnya. Yesua, Bang Yesua. Bang Yesua, kalau misalkan kami berbicara itu sebenarnya mendengarkan nggak Bang Yesua? Ketika kami berbicara nih, sebenarnya Bang Yesua itu mendengarkan nggak gitu, menyimak apa enggak gitu loh? Bang Yesua. Ya. Iya, ketika Saya berbicara menjawab yang di bawah nih ya. Katakan Yesua mulai ragu dengan dia orang wanita baru aja saya tanyakan. Saya menjelaskan begini. Kenapa kita hanya mengikuti ngelihat yang Alkitab. di bawah, Kita hanya yang di atas saja mengikuti banyak. Alkitab, bukan kepada kita hanya mengikuti Alkitab ya. Catat itu. Apa yang ditulis di Catat, Alkitab Pak itu tidak Candu. akan bertentangan. Seperti itu saya sudah katakan dari tadi ya. Iya, Kita hanya mengikuti Bang Alkitab, Yesua bukan bisa kepada bisa dengerin orang bicara nggak gantian pastor gitu. karena pastor boleh salah, Yesua. pengajar boleh salah ya. Tetapi Alkitab itu Terompet tidak itu. pernah salah. Ustadz, dia itu terompet Ya. nggak mau berhenti. Izin Yesua dengerin Ustadzku mau ngomong tuh. Yesua bisa ngobrol baik-baik nggak kita gantian ngobrolnya gitu. Biar Silakan bang. Iya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa manusia itu dapat diselamatkan melalui baptis ya. Sekarang ini. Oke. Sudah. Biar Ustaz ngomong dulu. Iya. Berarti orang-orang Kristen itu bisa selamat gitu karena dengan dibaptis itu gitu. Di Matius 28 18 Saya belum baptislah mereka dalam nama saya Bapa, belum Putra, dan Roh menanyakan Kudus, dan itu. ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku Katanya ajarkan. tadi, Seperti itu, ya. katanya Bang Yesua Orang tadi yang bisa dibaptis ngobrol, itu bisa ngobrol melakukan baik. tanda-tanda Tuhan ya. Tuhan Nah, Yesus. tadi kan Ya, Bang seperti Yesua itu. tadi ngomong katanya bisa ngobrol dengan baik gitu loh, bisa gantian. Saya belum menanyakan ke arah situ, belum menanyakan ke arah situ. Berarti menurut Bang Yesua orang Kristen itu bisa selamat ketika dibaptis, begitu? Tuh. Bang Yesua. Sakit. Pak. Jadi kan Pak Ustadz. kamu yang mau bercakap. Jadi saya mute ya. Kamu bercakaplah. Jadi Tadi bertanya, Pak Ustadz tadi bertanya. Masya Allah, Allah Karim. Ya salam. Ini Kristen ya teman-teman ya. Ini ciri-ciri pada saya pada Bang Yesua ini Kristen ya. Bang Yesua ini ciri-ciri Kristen ini seperti ini kan. Jadi Giliran ditanya menyuruh diam. kamu bercakap, Ada orang tanya berbicara nyerocos. Jadi Giliran dia apa namanya suruh ini pelanga-pelongo. Ini kan Silakan, apa? Bang. Silakan, Yang silakan, ada Bang. dalam otaknya isinya belekutak. Saya nanya. Belekutak. Bang Yesua saya nanya, berarti benerkah orang Kristen itu selamat karena dibaptis? Saya nanya. Ya, tadi saya kan menjawab itu, Bang. Di Yohanes 28 Iya, saya belum ayat ngarah situ. Saya belum ngarah 18 situ sampai jawab. 21. Itu kan jawaban saya, Bang. Bahwa Iya, jawab kita dulu, itu iya. bukan hanya Nanti dibaptis, belum ke tetapi arah mengikuti situ. ajarannya ya. Kan itu jawabannya, Bang. Bang, Ya. Bang, remnya dol, Bang. Masya Allah. Ini ya, Bang. Abang berkeyakinan bahwasanya Kristen itu selamat karena dibaptis. Sekarang kayak gini. Ketika dibaptis itu penyelamatan dalam hal apa coba? Bertobat